Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang program linear yang bertema fungsi tujuan maksimasi dan fungsi tujuan minimasi. Yang mana kami terdiri atas anggota kelompok, yaitu yang pertama Faiza Riasmi dengan NIM A1C219012 dan saya sendiri Agia Mulyani dengan NIM A1C219014. Pada materi kali ini yang pertama yaitu fungsi tujuan maksimasi yang langsung akan saya jelaskan sendiri. Fungsi maksimasi. Adapun pengertian fungsi maksimasi yaitu fungsi tujuan maksimasi adalah kasus penyelesaian persoalan persamaan linear yang bertujuan untuk mencari seluruh kemungkinan penyelesaian yang memberikan nilai objektif. Adapun model matematika untuk fungsi maksimasi yaitu yang pertama untuk fungsi tujuan, yaitu memaksimalkan Z sama dengan C1X1 ditambah dengan C2X2 ditambah titik-titik Cn/Xn. Nah, model untuk fungsi kendala yaitu A11X1 ditambah dengan A12X2 ditambah titik-titik ditambah A1nXn kecil sama dengan B1. Untuk A21X2 ditambah A22X2 ditambah A2nXn kecil sama dengan B2 sampai dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah titik-titik AMNXN kecil dari BM, di mana X1, X2, titik-titik XN itu harus besar dari 0. Nah, di mana X1, X2, X3, titik-titik Xn sampai Xi itu merupakan variabel keputusan. Adapun C1, C2, C3, titik-titik Cn itu merupakan kontribusi masing-masing variabel keputusan terhadap tujuannya. Yang selanjutnya yaitu tadi dijelaskan A11 titik-titik A1n sampai dengan AMN itu merupakan penggunaan per unit variabel yang keputusannya akan sumber daya yang membatasi. Untuk B1, B2, titik-titik Bn itu menunjukkan jumlah masing-masing sumber daya yang ada. Nah, pertidaksamaan terakhir yaitu X1, X2, titik-titik Xn itu harus besar dari 0 menunjukkan batasan 0 negatif. Nah, adapun langkah-langkah untuk penyelesaian persoalan pertidaksamaan linear persoalan maksimasi yaitu terdiri atas beberapa langkah. Nah, langkahnya itu yang pertama yaitu pahamilah secara menyeluruh permasalahan yang akan dihadapi. Selanjutnya, identifikasi fungsi tujuan. Setelah mengidentifikasi fungsi tujuan, identifikasi fungsi kendalanya. Selanjutnya, menentukan nilai X dan Y dari setiap persamaan. Kemudian membuat grafik. Setelah membuat grafik, menentukan titik kritis. Setelah menentukan titik kritis, mensubstitusikan fungsi tujuan ke titik kritis. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh soal, di mana contoh soal yang pertama itu berbunyi, perusahaan Wolf Furniture akan membuat meja dan kursi eksklusif. Untuk pembuatan 1 unit meja diperlukan waktu 4 jam kerja, dan untuk pembuatan 1 unit kursi diperlukan waktu 3 jam kerja. Setelah selesai dibuat, meja dan kursi tersebut akan dicat. 1 unit meja memerlukan waktu pengecatan 2 jam, sedangkan 1 unit kursi memerlukan waktu pengecatan 1 jam. Jumlah waktu yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per minggu, sedangkan jumlah waktu untuk pengecatannya adalah 100 jam per minggu. Setiap unit meja memberikan keuntungan sebesar 700.000, sedangkan 1 unit kursi memberikan keuntungan 500.000. Nah, pertanyaannya, berapa banyak meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? Nah, adapun penyelesaian dari soal tersebut, yang pertama kita lakukan adalah menentukan variabelnya, yaitu dengan memisalkan X dan Y, di mana X sama dengan banyaknya jumlah meja yang akan dibuat, dan Y sama dengan banyaknya kursi yang akan dibuat. Nah, setelah menentukan variabel, selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan maksimalnya. Nah, di mana Zmat sama dengan 700.000 dikali dengan X itu banyaknya meja yang akan dibuat, ditambah dengan 500.000 dikali dengan Y, yaitu banyaknya kursi yang akan dibuat. Nah, setelah menentukan fungsi tujuan, selanjutnya kita menentukan fungsi kendalanya.
Nah, dari soal tersebut, di sini kita mendapatkan fungsi kendala yaitu 4x ditambah 3y itu kecil dari atau sama dengan 240. Untuk fungsi kendala yang kedua yaitu 2x ditambah y kecil dari atau sama dengan 100, di mana x besar dari 0 dan y harus besar dari 0. Nah, setelah menentukan fungsi kendala, langkah keempat itu menentukan titik potong untuk menggambarkan grafiknya. Yang dimana untuk titik potong persamaan pertama yaitu persamaan 4x ditambah 3y itu sama dengan 240. Nah, jika x-nya kita misalkan sama dengan 0, berarti 4x berarti 4 dikali 0 ditambah 3y sama dengan 240. 3y sama dengan 240. Y sama dengan 240 dibagi 3. Y sama dengan 80. Sehingga diperoleh titik potongnya 0,80. Nah, dari persamaan yang pertama tadi yaitu persamaan 4x ditambah 3y sama dengan 240, di sini kita misalkan y sama dengan 0, maka 4x ditambah 3 dikali 0 sama dengan 240. 4x sama dengan 240. X sama dengan 240 per 4. X sama dengan 60. Sehingga diperoleh titik potongnya 40,0. Nah, adapun titik potong untuk persamaan yang kedua, yaitu persamaan 2x ditambah y sama dengan 100. Nah, dari persamaan 2x tambah y sama dengan 100, kita misalkan x sama dengan 0. Berarti 2 dikali 0 ditambah y sama dengan 100. Y sama dengan 100, sehingga diperoleh titik potongnya 0,100. Nah, dari persamaan tadi, jika kita misalkan y sama dengan 0, maka 2x ditambah 0 sama dengan 100. 2x sama dengan 100 per 2, x sama dengan 50. Sehingga diperoleh titik potongnya yaitu 50,0. Nah, setelah kita menemukan 4 buah titik potong tadi, maka kita dapat menggambarkan grafik, yaitu sebagaimana yang telah kami gambarkan ini. Di sini kita membuat ada garis yaitu persamaan 4x ditambah 3y sama dengan 240 dan 2x ditambah y sama dengan 100. Nah, di mana di sini di grafik ini kita menemukan 4 buah titik potong, yaitu titik potong pertama yaitu titik A yaitu 0,0, untuk titik potong yang kedua yaitu titik potong B yaitu titik potong 0,80 dan untuk titik potong yang ketiga yaitu titik potong C yaitu titik potong yang melalui dua persamaan yaitu persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua. Untuk titik yang keempat yaitu titik potong D yaitu titik potong 50,0. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya tadi, selanjutnya kita masuk ke grafik sebagaimana grafik yang telah kami buat ini, yaitu di sini kami telah membuat garis yaitu dengan persamaan pertama tadi yaitu persamaan 2x sama dengan 8 di mana titiknya adalah 4,0. Kemudian untuk persamaan kedua yaitu 3y sama dengan 15 yaitu dengan titik 0,5. Kemudian untuk persamaan ketiga yaitu persamaan 6x ditambah 5y sama dengan 30 yaitu dengan titik 0,6 dan titik 5,0. Nah, di sini kita mendapatkan 5 titik kritis dari persamaan grafik tersebut, yang dimana titik yang pertama kita beri nama dengan titik A yaitu 0,0, kemudian untuk titik yang kedua titik B yaitu 0,5, yang ketiga itu titik C, di mana titik ini adalah perpotongan antara persamaan 3y sama dengan 15 dan persamaan 6x ditambah 5y sama dengan 30. Kemudian untuk titik D yaitu adalah perpotongan persamaan 6x ditambah 5y sama dengan 30 dengan garis persamaan 2x sama dengan 8. Kemudian untuk titik yang kelima yaitu titik E dengan titik 4,0. Nah, langkah berikutnya untuk menentukan nilai fungsi maksimasi yaitu dengan cara mensubstitusikan fungsi tujuan ke 4 titik kritis tadi, yaitu dengan fungsi tujuan maksimasi tadi yaitu Z sama dengan 700.000 dikali dengan banyaknya X ditambah dengan 500.000 dikali dengan Y untuk melihat kombinasi mana yang menghasilkan lambah terbesar. Nah,
Di sini di mana kita masukkan ke fungsi tujuannya itu Z sama dengan 700.000 X ditambah 500.000 Y. Nah, untuk titik yang pertama tadi yaitu titik A 0,0 Z fungsi tujuan sama dengan 700.000 X ditambah 500.000 Y. Kita substitusikan dengan titik 0,0 berarti 700.000 X-nya kita ganti dengan 0 dan Y-nya kita ganti dengan 0 sehingga menghasilkan nilai sama dengan 0. Kemudian untuk titik yang B yaitu 0,80. Kemudian kita substitusikan nilai X dan Y-nya sehingga Z sama dengan 700.000 dikali dengan 0 ditambah dengan 500.000 dikali dengan 80. Berarti 700.000 dikali 0 sama dengan 0 ditambah dengan 500.000 dikali 80 yaitu 40 juta. Sehingga menghasilkan hasil yaitu 40 juta. Untuk titik yang C yaitu titik 30,40. Kita substitusikan ke fungsi tujuan 700X ditambah 500.000 Y sama dengan 700.000 dikali dengan nilai X yaitu 30 menghasilkan 21 juta ditambah dengan 500.000 kita kalikan dengan nilai Y yaitu 40 berarti menghasilkan 20 juta. Berarti 21 juta ditambah 20 juta sama dengan 41 juta. Untuk titik D yaitu titik 50,0 kita substitusikan ke fungsi tujuan 700.000 X ditambah 500.000 Y di mana nilai X-nya kita ganti yaitu 700.000 dikali 50 ditambah dengan 500.000 kita ganti nilai Y-nya dengan 0 500.000 dikali 0 sama dengan 0 sehingga 35 juta ditambah 0 berarti sama dengan 35 juta. Nah, dari penyelesaian soal tadi, di sini kita menarik kesimpulan, jadi banyaknya kursi dan meja yang diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum adalah 300 unit meja dan 400 unit kursi dengan keuntungan yang diperoleh maksimum yaitu 41 juta. Baik, untuk contoh yang kedua yaitu perusahaan sepatu membuat dua macam sepatu. Yang pertama yaitu merek X dengan sol karet dan merek Y untuk sol kulit. Nah, diperlukan 3 mesin untuk membuat sol karet, sol kulit, dan membuat bagian atas sepatu dengan melakukan assembly bagian atas dengan sol. Nah, setiap mesin sepatu merek X mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam. Kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk sepatu merek Y tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam, kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Nah, jam kerja maksimum setiap hari mesin 1 adalah 8 jam, mesin 2 adalah 15 jam, dan mesin 3 adalah 30 jam. Nah, sumbangan terhadap laba setiap mesin sepatu merek X adalah 30.000, sedangkan untuk merek Y adalah 50.000. Nah, pertanyaan masalahnya adalah menentukan berapa lusin sebaiknya sepatu merek X dan merek Y yang dibuat agar bisa memaksimumkan laba. Nah, untuk penyelesaian soal seperti tadi, langkah pertama yang kita lakukan yaitu yang pertama yaitu menentukan variabel, yaitu dengan cara pemisalan X dan Y, di mana X kita misalkan dengan banyaknya sepatu dengan sol karet, dan Y sebagai banyaknya sepatu dengan sol kulit. Nah, setelah menentukan variabel, selanjutnya kita menentukan fungsi tujuan, yaitu memaksimasikan Z, yaitu sama dengan 30.000 dikali dengan S itu banyaknya sol karet, ditambah dengan 50.000 dikalikan dengan Y atau banyaknya sol kulit. Nah, setelah menentukan fungsi tujuan, yang ketiga yaitu menentukan fungsi kendala. Nah, yang dimana fungsi kendalanya yaitu adalah 2X kecil dari atau sama dengan 8. Untuk fungsi kendala yang kedua 3Y kecil dari sama dengan 15. Dan fungsi kendala yang ketiga yaitu 6X ditambah 5Y kecil dari sama dengan 30. Nah, dimana X harus besar dari 0 dan Y besar dari 0. Nah, langkah keempat itu menentukan titik potong untuk menggambar grafik. Nah, yang pertama itu titik potong untuk persamaan pertama, yaitu dengan persamaan 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2, X sama dengan 4. Sehingga diperoleh titik potong yaitu 4,0. Kemudian titik potong persamaan kedua, di mana persamaannya adalah 3Y sama dengan 15, Y sama dengan 15 per 3, Y sama dengan 5, sehingga diperoleh titik potongnya adalah 0,5.
Kemudian titik potong persamaan ketiga, yaitu dengan persamaan 6x ditambah 5y sama dengan 30. Nah, di sini kita misalkan jika y sama dengan 0, maka 6x ditambah 5 dikali 0 sama dengan 30. 6x sama dengan 30, x sama dengan 30 per 6, x sama dengan 5. Sehingga diperoleh titik potongnya adalah 5,0. Kemudian jika kita misalkan x sama dengan 0, maka 6 dikali 0 ditambah 5y sama dengan 30. 5y sama dengan 30, y sama dengan 30 per 5, y sama dengan 6, sehingga diperoleh titik potongnya adalah 0,6. Nah, setelah kita menentukan titik potongnya tadi, selanjutnya kita masuk ke grafik sebagaimana grafik yang telah kami buat ini, yaitu di sini kami telah membuat garis yaitu dengan persamaan pertama tadi, yaitu persamaan 2x sama dengan 8, di mana titiknya adalah 4,0. Kemudian untuk persamaan kedua yaitu 3y sama dengan 15, yaitu dengan titik 0,5. Kemudian untuk persamaan ketiga yaitu persamaan 6x ditambah 5y sama dengan 30, yaitu dengan titik 0,6 dan titik 5,0. Nah, di sini kita mendapatkan 5 titik kritis dari persamaan grafik tersebut, yang dimana titik yang pertama kita beri nama dengan titik A yaitu 0,0, kemudian untuk titik yang kedua titik B yaitu 0,5, yang ketiga itu titik C, di mana titik ini adalah perpotongan antara persamaan 3y sama dengan 15 dan persamaan 6x ditambah 5y sama dengan 30. Kemudian untuk titik D yaitu adalah perpotongan persamaan 6x ditambah 5y sama dengan 30 dengan garis persamaan 2x sama dengan 8. Kemudian untuk titik yang kelima yaitu titik E dengan titik 4,0. Nah, setelah kita menggambar grafik tadi, di sini kita mencari titik kritis, di mana titik kritis yang belum diketahui itu titik C dan titik D. Ya, di mana untuk mencari titik kritis C yaitu di mana ketahui bahwa titik C itu melalui persamaan 6x ditambah 5y sama 30 dan persamaan 3y sama dengan 15. Nah, persamaan pertama kita kalikan dengan 3, persamaan kedua kita kalikan dengan 5. Di sini kita akan mengeliminasikan nilai y sehingga didapatkan 18x ditambah 15y sama dengan 90, 15y sama dengan 75. Kemudian nilai y-nya kita eliminasikan sehingga 18x sama dengan 90 dikurang 75 sama dengan 15, x sama dengan 15 per 18 atau senilai dengan 5 per 6. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai y, substitusikan nilai ke persamaan 1, di mana persamaan 1 yaitu 6x ditambah 5y sama dengan 30. Di sini kita ganti nilai x-nya sama dengan 5 per 6, yaitu 6 dikali 5 per 6 ditambah 5y sama dengan 30. 6 kali 5 sama dengan 30 bagi 6 sama 5, ditambah 5y sama dengan 30. Y sama dengan 25. Y sama dengan 20, 5y sama dengan 25, y sama dengan 5, sehingga diperoleh titik C yaitu 5 per 6,5. Kemudian untuk mencari titik kritis D yaitu dengan persamaan 6x ditambah 5y sama dengan 30 dan persamaan 2x sama dengan 8. Nah, persamaan pertama kita kalikan 1 dan persamaan kedua kita kalikan dengan 3. Di sini kita akan mengeliminasikan nilai x sehingga didapatkan 6x ditambah 5y sama dengan 30. 6x sama dengan 24. Di sini kita menggunakan tanda kurang yaitu 6x dikurang 6x habis, kemudian 5y sama dengan 30 dikurang 24 yaitu 6. Y sama dengan 6 per 5. Kemudian kita substitusikan nilai y ke persamaan 1, yaitu dengan persamaan 6x ditambah 5y sama dengan 30. Di sini nilai y-nya kita ganti dengan 5 per 6, menjadi 6x sama dengan 5 kali 6 bagi 5, yaitu sama dengan 6x sama dengan 30 dikurang dengan 6 yaitu sama dengan 24, x sama dengan 4, sehingga diperoleh titik D yaitu 4,6 per 5.
Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu didapatkan 5 kritik kritis yang akan dimasukkan ke fungsi tujuan, yaitu dengan fungsi tujuannya Z sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y. Nah, di mana titik yang pertama itu titik 0,0 kita substitusikan ke fungsi tujuannya tadi. Berarti kita ganti nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 0 sehingga didapatkan sama dengan 0. Kemudian untuk titik B yaitu titik 0,5. Nah, kita substitusikan ke fungsi tujuan tadi. Kita ganti dengan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 5 sehingga Z-nya sama dengan 30.000 dikali dengan 0 adalah 0. Kemudian 50.000 kita kalikan dengan 5 yaitu 250.000. Kemudian untuk titik C yaitu dengan titik 5/6,5 kita substitusikan ke Z sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y sehingga 30.000 dikali dengan 5 dibagi 6 ditambah dengan 50.000 dikali 5 sama dengan 25.000 ditambah 250.000 sama dengan 275.000. Nah, kemudian untuk titik D yaitu dengan titik 4,6/5. Kemudian kita substitusikan ke posisi tujuan tadi. Di sini kita akan mengganti nilai X sama dengan 4 dan nilai Y-nya sama dengan 6/5. Berarti 30.000 dikali 4 ditambah dengan 50.000 dikali 6/5. Berarti 120.000 ditambah 60.000 sama dengan 180.000. Kemudian untuk titik E yaitu 4,0 kita substitusikan ke fungsi tujuan. Berarti 30.000 dikali 4 ditambah 50.000 dikali 0. Berarti 120.000 ditambah 0 sama dengan 120.000. Nah, setelah mensubstitusikan titik kritis ke fungsi tujuan, maka di sini kita dapat menarik kesimpulan maka laba maksimum yang diperoleh yaitu sebesar 275.000 dengan 5/6 lusin merek X dan 5 lusin merek Y. Nah, adapun langkah selanjutnya yaitu didapatkan 5 kritik kritis yang akan dimasukkan ke fungsi tujuan, yaitu dengan fungsi tujuannya Z sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y. Nah, di mana titik yang pertama itu titik 0,0 kita substitusikan ke fungsi tujuannya tadi. Berarti kita ganti nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya 0 sehingga didapatkan sama dengan 0. Kemudian untuk titik B yaitu titik 0,5. Nah, kita substitusikan ke fungsi tujuan tadi. Kita ganti dengan X-nya sama dengan 0 dan Y-nya sama dengan 5 sehingga Z-nya sama dengan 30.000 dikali dengan 0 adalah 0. Kemudian 50.000 kita kalikan dengan 5 yaitu 250.000. Kemudian untuk titik C yaitu dengan titik 5/6,5 kita substitusikan ke Z sama dengan 30.000 X ditambah 50.000 Y sehingga 30.000 dikali dengan 5 dibagi 6 ditambah dengan 50.000 dikali 5 sama dengan 25.000 ditambah 250.000 sama dengan 275.000. Nah, kemudian untuk titik D yaitu dengan titik 4,6/5. Kemudian kita substitusikan ke posisi tujuan tadi. Di sini kita akan mengganti nilai X sama dengan 4 dan nilai Y-nya sama dengan 6/5. Berarti 30.000 dikali 4 ditambah dengan 50.000 dikali 6/5. Berarti 120.000 ditambah 60.000 sama dengan 180.000. Kemudian untuk titik E yaitu 4,0 kita substitusikan ke fungsi tujuan. Berarti 30.000 dikali 4 ditambah 50.000 dikali 0. Berarti 120.000 ditambah 0 sama dengan 120.000. Nah, setelah mensubstitusikan titik kritis ke fungsi tujuan, maka di sini kita dapat menarik kesimpulan maka laba maksimum yang diperoleh yaitu sebesar 275.000 dengan 5/6 lusin merek X dan 5 lusin merek Y. Baik, demikian penjelasan saya tentang fungsi tujuan maksimasi. Untuk penjelasan selanjutnya tentang fungsi tujuan minimasi akan dilanjutkan oleh Saudari Faizah Riasmi. Baik, saya Faizah Riasmi dengan NIM A1C2190112. Saya akan menjelaskan fungsi tujuan minimasi. Sebelum kita masuk ke contoh, kita masuk dulu ke dalam pengertiannya terlebih dahulu.
Permasalahan minimisasi adalah permasalahan dalam pemrograman linear untuk meminimalisir hal dari sumber daya yang dimiliki. Minimisasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Nah, solusi masalah minimisasi menggunakan langkah-langkah yang sama seperti pada masalah maksimasi. Nah, kalau di masalah maksimasi itu adalah fungsi kendalanya itu dia lebih kecil dari atau sama dengan 0 atau suatu konstanta. Nah, kalau di kasus minimasi ini, fungsi kendalanya itu adalah lebih besar atau sama dengan 0 atau lebih besar sama dengan suatu konstanta. Nah, kemudian model matematisnya. Kalau dimaksimalisasi itu adalah memaksimalkan fungsi tujuan, kalau diminimalisasi berarti fungsi tujuannya adalah meminimumkan nilai Z. Nah, nilai Z yang bagaimana? Z yang C1 X1 ditambah C2 X2 ditambah sampai dengan Cn Xn. Nah, jadi bedanya itu kita meminimumkan. Yang kedua, fungsi kendala. Nah, fungsi kendalanya seperti apa? Misalnya A11X1 ditambah A12X2 ditambah sampai dengan A1nXn besar dari sama dengan misalnya B1. Kemudian ada lagi A21X1 ditambah A22X2 ditambah sampai dengan A2nXn besar dari sama dengan B2. Nah, sampai dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah sampai dengan AMN-XN besar dari sama dengan BM. Nah, di mana X1, X2 sampai dengan Xn itu pasti lebih besar dari 0. Jadi, bedanya itu terdapat pada tandanya, yaitu lebih besar. Jadi yang minimisasi, contoh kasus yang minimisasi berarti tandanya lebih besar atau sama dengan atau suatu konstanta sama dengan 0. Jadi itu bedanya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Perusahaan makanan Royal merencanakan untuk membuat dua jenis makanan, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Nah, tabel berikut menunjukkan jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan. Nah, kita perhatikan tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini nih menjadi kata kunci kita dalam membuat fungsi kendalanya nanti. Nah, pertanyaannya itu bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan biaya produksi. Cara penyelesaiannya adalah langkah pertama yaitu kita menentukan variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan X1 itu adalah banyaknya jumlah jenis makanan Royal Bee, X2 sama dengan banyaknya jumlah jenis makanan Royal Jelly. Nah, kemudian langkah kedua yaitu kita menentukan fungsi tujuannya, di mana pada soal terdapat kalimat agar meminimumkan biaya produksi. Nah, jadi fungsi tujuannya yaitu kita meminimumkan Z sama dengan X1 ditambah 80X2. Kemudian langkah yang ketiga yaitu menentukan fungsi kendala. Nah, fungsi kendala ini bisa kita dapat dari tabel yang telah tersedia pada soal, di mana fungsi kendala yang pertama yaitu 2X1 ditambah X2 besar dari sama dengan 8 untuk kandungan yang vitamin. Fungsi kendala kedua 2X1 ditambah 3X2 besar dari sama dengan 12 untuk kandungan yang protein. Fungsi kendala ketiga yaitu X1 besar dari sama dengan 2. Fungsi kendala yang keempat yaitu X2 besar dari sama dengan 1. Nah, kemudian langkah yang keempat yaitu kita menentukan titik potong untuk menggambarkan grafik nantinya. Nah, di sini untuk persamaan yang pertama itu kita misalkan 2X1 ditambah X2 sama dengan 8. Nah, di sini kita misalkan
Jika X1-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan X1-nya ke dalam persamaan pertama tadi. Yaitu maka 2 dikali 0 ditambah X2 sama dengan 8. X2 sama dengan 8. Nah, sehingga kita peroleh titik potongnya yaitu 0,8. Nah, selanjutnya kita misalkan lagi jika X2-nya sama dengan 0, maka 2x1 ditambah 0 sama dengan 8, 2x1 sama dengan 8, x1 sama dengan 8 dibagi 2, x1 sama dengan 4. Nah, sehingga kita peroleh titik potongnya 4,0. Untuk persamaan yang kedua, yaitu 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12. Nah, di sini kita misalkan jika x1-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan ke dalam persamaan yang kedua tadi, maka yaitu 2 dikali 0 ditambah 3x2 sama dengan 12, 3x2 sama dengan 12, x2 sama dengan 12 dibagi 3, maka x2 sama dengan 4, sehingga kita peroleh titik potongnya yaitu 0,4. Nah, kemudian kita misalkan lagi, jika x2-nya sama dengan 0, maka 2x1 tambah 3 dikali 0 sama dengan 12, 2x1 sama dengan 12, x1 sama dengan 12 dibagi 2, x1 sama dengan 6. Nah, sehingga di sini kita dapat titik potongnya yaitu 6,0. Nah, untuk persamaan ketiga yaitu x1 sama dengan 2 dan persamaan keempat x2 sama dengan 1. Langkah yang kelima yaitu menggambar grafik. Nah, dari hasil titik X1 dan X2 yang didapat tadi dapat dibuat grafik seperti pada gambar berikut ini. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa garis horizontal itu kita misalkan dengan X1 dan untuk vertikal itu X2. Nah, di sini merupakan garis-garis dari titik potong yang telah kita cari tadi dari persamaan 4 persamaan tadi. Nah, di sini arah arsirannya keluar karena kita mencari nilai minimasi, maka arah arsirannya itu keluar. Nah, arah arsiran ini pada gambar yaitu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini terdapat 3 titik kritis, di mana di sini kita misalkan titik kritis pertama itu A, B, selanjutnya ada C. Nah, kemudian kita mencari nilai titik kritis yang belum diketahui. Nah, untuk mencari titik kritis A, di mana titik kritis A ini yaitu perpotongan antara garis kendala 2 dan 4. Nah, di mana X2 sama dengan 1, kemudian kita masukkan X2 ke kendala 4 dengan cara substitusi. 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 12, 2x1 ditambah 3 dikali 1 sama dengan 12, 2x1 sama dengan 12 dikurang 3, x1 sama dengan 9 bagi 2, sehingga diperoleh titik kritis A 9/2,1. Kemudian untuk mencari titik kritis B, yaitu perpotongan antara garis kendala 1 dan 2. Dengan cara eliminasi, kita akan mencari X2, maka kita harus mengeliminasi X1. 2x1. Nah, di sini 2x1 ditambah x2 sama dengan 8, 2x1 tambah 3x2 sama dengan 12. Karena kita ingin mengeliminasi 2x1, maka hasilnya yaitu min 2x2 sama dengan min 4, kemudian x2 sama dengan 2. Nah, hasil dari x2 ini kita masukkan x2 ke kendala 1, yaitu 2x1 tambah x2 sama dengan 8, 2x1 ditambah 2 sama dengan 8, 2x1 sama dengan 6, x1 sama dengan 3.
Nah, sehingga diperoleh titik kritis B 3,2. Nah, selanjutnya kita mencari titik kritis C, yaitu perpotongan antara garis kendala 1 dan 3, di mana X1-nya sama dengan 2, kemudian kita masukkan X2 ke kendala 1, yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 8, 2 dikali 2 ditambah X2 sama dengan 8, X2 sama dengan 8 dikurang 4, X2 sama dengan 4. Nah, sehingga kita peroleh titik kritis C 4,2. Nah, selanjutnya langkah yang keenam, yaitu menentukan nilai minimasi. Nah, langkah berikutnya ini menghitung nilai dari 3 titik kritis dengan cara mensubstitusikan ke dalam fungsi tujuan, yaitu fungsi tujuannya Z sama dengan 100x1 ditambah 80x1. Nah, untuk melihat kombinasi mana yang menghasilkan biaya produksi paling sedikit. Nah, sehingga di sini kita dapatkan 3 titik kritis dan kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 100x1 ditambah 80x2. Nah, untuk titik A 9 bagi 2,1, maka kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 100 dikali 9 dibagi 2 ditambah 80 kali 1 sama dengan 450 ditambah 80 sama dengan 530.000. Nah, untuk titik B yaitu 3,2 kita masukkan ke dalam fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 100 dikali 3 ditambah 80 dikali 2 sama dengan 300 ditambah 160 sama dengan 460.000. Nah, untuk titik C 2,4 maka kita masukkan ke fungsi tujuannya, Z sama dengan 100 dikali 2 ditambah 80 dikali 4 sama dengan 200 ditambah 320 sama dengan 520.000. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa kombinasi kedua jenis, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly, berturut-turut, yaitu 3 Royal Bee dan 2 Royal Jelly, dengan biaya produksi yaitu 460.000. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa kombinasi kedua jenis, yaitu Royal Bee dan Royal Jelly, berturut-turut, yaitu 3 Royal Bee dan 2 Royal Jelly, dengan biaya produksi yaitu 460.000. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua. Suatu pabrik farmasi menghasilkan 2 jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Tiap-tiap kapsul membuat 3 unsur ingredient utama dengan kadar kandungan tertera dalam tabel. Menurut dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari secara rata-rata minimal menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Jika harga Fluin Rp500 dan Fluon Rp600 per kapsul, bagaimana rencana program pembelian seorang pasien flu? Artinya, berapa kapsul Fluin dan berapa kapsul Fluon harus dibeli supaya cukup untuk menyembuhkan dan meminimumkan ongkos pembelian total. Dapat kita lihat pada tabel berikut ini 2 jenis kapsul obat flu, yaitu Fluin dan Fluon, dan terdapat unsurnya yaitu aspirin, bikarbonat, kodein. Nah, untuk Fluin, untuk unsur yang aspirin 2, bikarbonat 5, kodein 1. Untuk yang Fluon, aspirin 1, bikarbonat 8, kodein 6, di mana batas minimumnya yaitu 12, 74, 24. Dan untuk harga Fluin 500 dan Fluon 600. Nah, penyelesaiannya yaitu langkah pertama kita harus menentukan variabelnya terlebih dahulu. Nah, di sini kita misalkan X1-nya itu sama dengan jumlah kapsul Fluin, X2-nya itu sama dengan jumlah kapsul Fluon. Nah,
Kemudian langkah yang kedua kita menentukan fungsi tujuannya, di mana fungsi tujuannya yaitu meminimumkan Z sama dengan 500x1 ditambah 600x2. Kemudian setelah kita menentukan fungsi tujuannya, langkah yang ketiga yaitu menentukan fungsi kendalanya, di mana fungsi kendalanya ini kita dapat dari tabel. Nah, untuk fungsi kendala yang pertama yaitu 2x1 ditambah x2 besar dari sama dengan 12 untuk unsur yang aspirin. Kemudian fungsi kendala yang kedua 5x1 ditambah 8x2 besar dari sama dengan 74 untuk unsur protein. Fungsi kendala ketiga yaitu x1 ditambah 6x2 besar dari sama dengan 24 untuk unsur yang protein. Fungsi kendala yang keempat yaitu x1 besar dari 0 dan fungsi kendala yang kelima yaitu x2 besar dari sama dengan 0. Nah, langkah yang keempat setelah kita membuat fungsi kendala, kita membuat grafik. Nah, untuk persamaan yang pertama, itu katakanlah 2x1 ditambah x2 sama dengan 12. Nah, kita misalkan nih, jika x1-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke persamaan pertama. Jadi, maka 2 dikali 0 ditambah x2 sama dengan 12, x2 sama dengan 12. Nah, kita misalkan lagi, jika x2-nya sama dengan 0, maka 2x1 ditambah 0 sama dengan 12, 2x1 sama dengan 12, x1 sama dengan 12 dibagi 2, x1 sama dengan 6. Nah, kemudian untuk persamaan kedua, yaitu 5x1 ditambah 8x2 sama dengan 74. Kita misalkan, jika x1-nya sama dengan 0, maka kita substitusikan ke persamaan kedua. Maka 5 dikali 0 ditambah 8x2 sama dengan 74, 8x2 sama dengan 74, 8x2 sama dengan 74 bagi 8. Nah, kita misalkan lagi jika x2-nya sama dengan 0, maka 5x1 ditambah 8 dikali 0 sama dengan 74, 5x1 sama dengan 74, x1 sama dengan 74 bagi 5. Kemudian untuk persamaan yang ketiga yaitu x1 ditambah 6x2 sama dengan 24. Nah, jika x1-nya sama dengan 0, maka 0 ditambah 6x2 sama dengan 24, 6x2 sama dengan 24, x2 sama dengan 24 dibagi 6, x2 sama dengan 4. Nah, jika x2-nya sama dengan 0, maka x1 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 24, x1 sama dengan 24. Persamaan keempat yaitu x1 sama dengan 0, persamaan kelima yaitu x2 sama dengan 0. Dari hasil titik x1 dan x2 yang didapat tadi, nah, dapat dibuat gambar grafik seperti gambar di samping ini. Nah, di sini dapat kita lihat di sini ada garis horizontalnya itu x1 dan garis vertikalnya x2. Nah, di sini terdapat garis dari titik x1 dan x2 yang kita cari tadi. Nah, karena dia fungsi kendalanya itu besar dari sama dengan, maka garis arsirannya itu keluar. Nah, di sini garis arsiran tersebut merupakan yang terdapat pada gambar itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, di sini kita lihat dari daerah penyelesaiannya kita dapat 4 titik kritis. Nah, di sini kita misalkan titik kritis yang pertama itu A, titik kritis kedua B, titik kritis yang ketiga itu C, titik kritis yang keempat itu D, ataupun sebaliknya dari atas itu A, B, C, D. Selanjutnya kita mencari titik kritis. Nah, untuk mencari titik kritis A, di mana x2-nya sama dengan 0, kemudian kita masukkan x2-nya ini ke kendala 3, yaitu x1 ditambah 6, x2 sama dengan 24,
X1 ditambah 6 dikali 0 sama dengan 24, X1 sama dengan 24. Sehingga kita peroleh titik kritis A yaitu 24,0. Kemudian kita mencari titik kritis B yaitu perpotongan antara garis kendala 2 dan 3. Nah, di sini persamaan yang ketiga yaitu X1 ditambah 6 X2 sama dengan 24. Kemudian persamaan kedua yaitu 5X1 ditambah 8X2 sama dengan 74. Nah, dengan cara eliminasi, karena kita ingin mengeliminasi X1, maka persamaan ketiga kita kali dengan 5, kemudian persamaan kedua dikali dengan 1. Sehingga dapat 5X1 ditambah 30X2 sama dengan 120. 5X1 ditambah 8X2 sama dengan 74. Nah, kita kurangkan. Kita eliminasi. Nah, di sini didapat 5X1 dikurang 5X1 0, 30X2 dikurang 8X2 sama dengan 22X2, kemudian 120 dikurang 74 itu 46. Nah, kemudian X2 didapat 22, X2 sama dengan 46. Kemudian X2 sama dengan 46 dibagi dengan 22, X2 sama dengan 23 bagi 11. Nah, ini 23 bagi 11 ini kita perkecil dari 46 bagi 22 tersebut, di mana kita bagi dengan 2. Kemudian untuk hasilnya, hasil dari X2 tadi, kita masukkan X2-nya ke kendala 3, yaitu X1 ditambah 6 X2 sama dengan 24, X1 ditambah 6 dikali 23 bagi 11 sama dengan 24, X1 ditambah 138 dibagi 11 sama dengan 24, X1 sama dengan 24 dikurang 138 dibagi 11, X1 sama dengan 126 dibagi 11. Kemudian kita mencari titik kritis C, yaitu perpotongan antara garis kendala 1 dan 2. Nah, di sini persamaan 1 yaitu 2X1 ditambah 2X1 ditambah X2 sama dengan 12. Persamaan kedua yaitu 5X1 ditambah 8X2 sama dengan 74. Nih, karena kita ingin mengeliminasi X2, maka persamaan pertama kita kali dengan 8 dan kemudian persamaan kedua kita kali dengan 1. Nah, diperoleh 16X1 ditambah 8X2 sama dengan 96. Kemudian 5X1 ditambah 8X2 sama dengan 74. Nah, kemudian kita eliminasi nih. 16X1 dikurang 5X1 sama dengan 11X1, 8X2 dikurang 8X2 habis atau 0. Kemudian 96 dikurang 74 sama dengan 22. Diperoleh X11, X1 ditambah 11X1 sama dengan 22, X1 sama dengan 22 dibagi 11, X1 sama dengan 2. Nah, kemudian kita masukkan X1-nya ke kendala 1, yaitu 2 dikali 2 ditambah X2 sama dengan 12, 4 ditambah X2 sama dengan 12, X2 sama dengan 12 dikurang 4, X2 sama dengan 8. Nah, yang terakhir kita mencari titik kritis untuk D. Nah, di mana X1-nya sama dengan 0, kemudian kita masukkan nih X1-nya ke kendala 1, yaitu 2X1 ditambah X2 sama dengan 12, 2 dikali 0 ditambah X2 sama dengan 12, X2 sama dengan 12. Nah, dari 4 titik kritis tadi,
kita masukkan ke fungsi tujuannya, yaitu kita substitusikan ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 500x1 ditambah 600x2. Nah, untuk titik A 24,0, maka kita substitusikan ke fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 500 dikali 24 ditambah 600 dikali 0 sama dengan 12.000. Untuk titik B 126 dibagi 11,23 dibagi 11 disubstitusikan ke fungsi tujuannya, Z sama dengan 500 dikali 126 dibagi 11 ditambah 600 dikali 23 dibagi 11 sama dengan 63.000 dibagi 11 ditambah 13.800 dibagi 11 sama dengan 6.981. Kemudian untuk titik C 2,8 kita substitusikan ke fungsi tujuannya, yaitu Z sama dengan 500 dikali 2 ditambah 600 dikali 8 sama dengan 1000 ditambah 4800 sama dengan 7200. Nah, kemudian untuk titik D 0,12, maka Z sama dengan 500 dikali 0 ditambah 600 dikali 12 sama dengan 12. Nah, kemudian dari 4 titik tadi, karena kita mencari biaya produksi paling sedikit, nah, dapat kita lihat produksi biaya yang paling sedikit di sini dari titik A sampai B, C, dan D, yaitu pada titik B, di mana biayanya 6.981. Jadi dapat kita simpulkan, rencana program pembelian seorang pasien flu supaya cukup untuk menyembuhkan, maka X1-nya itu 63.000 per 11 dan X2-nya itu 13.800 bagi 11 dengan meminimumkan ongkos pembelian total yaitu Rp6.981. Menurut Yamin tahun 1993 halaman 52, dalam penyelesaian linear program dengan menggunakan metode grafik, metode ini hanya dapat digunakan apabila jumlah variabel keputusan tidak lebih dari 2. Nah, catatannya yaitu metode grafik ini hanya dapat digunakan dalam pemecahan masalah program linear yang dimensi 2 dan 3 karena keterbatasan kemampuan suatu grafik dalam menyampaikan sesuatu. Sebenarnya grafik 3 dimensi dapat digambarkan, tetapi sangat tidak praktis.